saya kalah bupati 4 kali. Saya anggap saya menghabiskan kegagalan saya dan mudah-mudahan kali ini saya mendapat kesuksesan dengan tetap berjuang. Selamat malam sahabat Tuki Api dimanapun Anda berada. Malam. Salam jumpa lagi bersama saya Bung Vianen. Dan pada kesempatan ini kami hadir kembali untuk menyapa para sahabat Tuki Api yang sudah mungkin lama sekali merindukan suara dari kami melalui podcast ini. Tukar ide asik penuh inspirasi. Ya, jeda 1 tahun ini membuat kami untuk menyiapkan kembali kayu api. Ya, selama ini mungkin kami menyiapkan jerami, tapi kami ganti kayu kesambi kali ini. Dan kesambi yang kami pilih di awal ini adalah kesambi yang menurut kami sudah malang melintang kemana-mana. Dan pada kesempatan ini kami kedatangan tamu istimewa di episode kali ini, di episode ke-10. Tamu istimewa ini yang tentunya tidak asing bagi masyarakat Bowai, Nagekeo, NTT dan Indonesia pada umumnya. Karena beliau ini tidak perlu menyebutkan namanya. Sebentar ada momen beliau memperkenalkan dirinya sendiri. Biar rasa penasaran kita terjawab. Ya, saya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada tamu kita yang istimewa ini untuk bisa memperkenalkan nama dan lain sebagainya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Alfian. Studio Tuki Api ya. Tuki Api banyak filosofinya dan saya terima kasih. Hari ini saya memang berniat untuk menyambangi Tuki Api agar kita bisa salurkan semua ide pikiran kita yang baik dengan penuh kreatif. Dan buat masyarakat NTT, Dapil 1 khususnya, dan para penggiat politisi kaum muda, orang tua dan politikus senior yang ada di seluruh Dapil 1 NTT, saya hadir untuk memberikan beberapa pikiran-pikiran segar dengan bersumber kepada dialog malam hari ini. Saya pikir itu nama saya Podi Servasius. Saya kebetulan dari satu suku yang ada di sekian suku di Indonesia yang ada di Flores Tengah, yaitu Ngada. Ya, lahirnya di Ngada dan sekarang telah satu kabupaten sendiri, Nagekeo, tahun 60-an. Ya, cukup umur. Saya juga sudah berkeluarga ya tentunya. Sudah punya istri dan anak 3. Punya cucu, dan itu saja. Hari ini saya hadir dari sekian kegiatan saya dan saya sempat luangkan 1-2 menit buat seluruh sahabat, penggiat politisi, pendukung maupun yang diundang dan tidak diundang untuk bekerja membangun aspirasi kita, mendorong aspirasi kita ke Senayan. Makasih, silakan Pak Alfian. Apalagi yang kita mau bincang-bincang? Oke, baik, terima kasih. Karena sebelum yang saya minta adalah perkenalan nama, tapi ketika Bapak masuk mulai dengan politik, saya ingin tahu jejak karir politik dimulai sejak kapan, kenapa harus ke politik. Padahal ya saya ikuti di beberapa laman media, ternyata sebenarnya Bapak ini adalah seorang pebisnis ya. Siap, ya. Bapak Podi Servasius ini adalah seorang pebisnis, tapi saya ingin tahu tentang karir politik nih. Di partai pertama, partai apa yang sampai Bapak bergabung ke sana? Terus kenapa sampai pada detik ini Bapak masih memilih di jalan ini? Oke, Alfian, Tuki Api seluruh pemirsa. Saya bukan bisnismen. Saya adalah pensiunan pegawai negeri, bekerja di satu perusahaan negara yaitu BUMN di Indonesia. Saya pensiun dengan jabatan saya yang terakhir yaitu
direktur muda atau regional manager salah satu BUMN yang ada di Jakarta. Itu karir saya terakhir. Dan ketika saat itu saya karir terakhir dan usia pensiun, saya mencoba membangun niat, keinginan kita untuk berpolitik dengan saat itu terjun langsung ke masyarakat dengan mengambil bagian, yaitu calon bupati Nagekeo 2002 kalau saya tidak salah. Saat itu saya ada salah satu orang tokoh politik nasional, sekarang sudah mantan menteri dan beliau sudah pensiun. Ketika bertemu dengan saya, dia hanya menyampaikan, "Podi, bangun dan jaga Floresmu." Padahal saya sudah damai dengan ekonomi saya sendiri. Sebagai pensiunan S1 yang ada di Jakarta, saya bisa menikmati saja. Tapi keinginan dan pesan para tokoh nasional kita yang ada dari NTT tentunya menginginkan bahwa apa yang kita dapatkan di daerah lain kembali menerapkan daerah kita. Sehingga saat itu saya maju Bupati Nagekeo 2002 dan kalah. Saya tidak pernah takut kalah. Saya maju lagi 2014 tentunya. Ya. Putaran pertama kita masih menang, putaran kedua kalah. Dan itu kontestasi politik kita terima dengan penuh lapang dada dan damai dengan kekalahan itu. Kemarin lagi saya maju 2018 ya. 2018 lagi maju lagi sebagai wakil bupati dengan orang-orang yang pernah berkonsultasi dengan saya. Kegagalan filosofinya terjadi dan saya percaya Tuhan menciptakan kita dengan banyak metode kegagalan dan memberi jatah kepada kehidupan kita. Jatah lahir, jatah meninggal, jatah sukses dan gagal. Kalau kita gagal, kita berupaya ambil semua kegagalan itu supaya kesuksesan akan muncul. Sehingga saya kalah bupati 4 kali. Saya anggap saya menghabiskan kegagalan saya dan mudah-mudahan kali ini saya mendapat kesuksesan dengan tetap berjuang menjamin membuat masyarakat sejahtera di Republik, khususnya di NTT Dapil 1. Oke, menarik nih karir politik Bapak Podi Servasius nih. Jatuh bangun, masih bangun, terlibat dan dipilih di masyarakat dan suksesnya lebih ke DPRD. Kelihatannya panggilannya ke sana. Mungkin lebih menyentuh langsung dengan rakyat, mendengar aspirasi rakyat. Nah, saya ingin mencari tahu lebih jauh tentang karir Bapak di luar kegiatan politik praktis sebenarnya. Ya, selain pensiunan PNS, ya, saya ingin tahu apa keseharian Bapak setelah pensiun itu selain di dunia politik praktis itu. Saya ingin tahu itu juga biar masyarakat kita nih lebih tahu sosok Bapak Podi Servasius ini. Baik, saya kurang lebih 32 tahun mengabdi BUMN, Badan Usaha Milik Negara di Republik. Yang kerjaan itu mengumpulkan uang sebanyak mungkin dan setor ke negara menjadi APBN tambahan. 32 tahun itu satu hal yang lama dan kalau dijalankan dengan baik cepat sekali. Ketika saya pensiun, saya bukan mencoba lagi membuat bagaimana caranya kita tetap melakukan kegiatan kita untuk membangun ekonomi rakyat. Kalau dulu saya pelaku, kalau sekarang saya ingin membuat, ikut membangun, ikut membahas, ikut andil dalam mengelola aturan maupun melakukan pengawasan terhadap pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah saat ini dengan memilih fungsi saya sebagai DPR. Tentunya DPR Nagekeo itu learning by doing. Belajar saat ini untuk lebih lagi tinggi lagi statusnya, dan hari ini saya dimintakan oleh Partai Perindo, khususnya Pak Haritanu Sudibyo,
untuk membantu beliau dan mencalonkan diri saya sebagai DPR RI Dapil 1 NTT dalam pertemuan berkali-kali di Jakarta. Dan banyak pertimbangan demi rakyat, demi kesejahteraan rakyat, saya terima dan saya bersedia menjadi DPR RI, calon tentunya. Begitu kira-kira gambaran Pak Alfian. Nah, gambaran di luar ke aktivitas saya sehari-hari sekarang ini, saya DPR Nagekeo, fraksi Perindo, ketua fraksi, lalu ketua komisi 1. Yang saya bilang tadi, Leni Baidwin, saya belajar bagaimana 3 fungsi DPR ini kita bisa terapkan dengan baik. Kalau nanti kita terpilih dan dipercaya oleh rakyat, karena saya yakin bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, Vox Populi, Vox Dei. Ini yang perlu kita jaga. Mudah-mudahan dengan talk show kita dan lain hal lagi yang kita lakukan bisa menambah semangat masyarakat, khususnya tim sahabat Podi, pada penggiat berikutnya untuk bisa mengantar kita semua calon-calon DPR RI dari Dapil 1 menuju Senayan. Oke, Bapak. Saya ketika mendengar tadi Bapak sampaikan di Komisi 1 di DPRD, ya, saya mungkin juga mewakili teman-teman masyarakat pada umumnya. Kami juga ingin tahu, ya, tupoksi mereka Bapak di situ biar masyarakat juga tahu dan bisa membangun kepercayaan diri masyarakat terhadap Bapak bahwa ya kita bisa mengantar Bapak Podi Servasius ini sampai ke Senayan. Apa yang membuat Bapak menjadi yakin saya harus ke Senayan dengan kerja-kerja selama ini yang sudah saya lakukan? Itu menurut saya bisa membangun sebuah kepercayaan dari masyarakat. Baik Pak Alfian, begini. Saya dulu ini cerita kembali ya. Saya lahir di Nagekeo, Ngadai tentunya, tempatnya di bawah. Saya sekolah di SMP SD Katolik dan SMP Katolik. Lalu saya ke Kupang, masuk juga SMA Giovanni dan itu sekolah Katolik yang dididik secara luar biasa ya tentunya outcome dari itu yang diharapkan nanti. Setelah itu juga saya ikut kuliah, saya masuk kuliah di Universitas Widya Mandira juga di Kupang, tapi jurusan teknik. Begitu jurusan teknik, saya bekerja di saya tes pegawai negeri lolos. Ini cerita sedikit. Tes pegawai negeri lolos, yaitu pegawai BKKBN. Tapi ditugaskan di luar Kupang, maka saya tetap memilih kuliah dan sambil bekerja, dan pada saat itu saya tidak ikut pegawai negeri, saya malah milih kerja di perusahaan dan saya tes di satu perusahaan BUMN dan lolos, sehingga saya tetap kuliah di teknik. Saya ambil lagi di Fakultas Hukum, sehingga ada 2 universitas yang saya ambil, satu di Fakultas Teknik, satu Fakultas Hukum. Lalu karena kerja saya di BUMN ini dipercaya dengan penuh dan saya laksanakan tanggung jawab dengan baik, saya ditugaskan menjadi kepala perwakilan di NTB. Mataram, ya tentunya dari Bima sampai Mataram. Lalu 2-3 tahun saya bekerja di sana, saya pindah jadi Bandung, jadi Kanwil Bandung. Lalu masuk ke NTT lagi, yaitu Kanwil Bali Nusra. Ini pengalaman saya, Kanwil BUMN di Bali Nusra. Setelah itu dari Bali Nusra saya pindah ke Medan sampai Aceh dan Kepulauan Riau. Dan setelah itu saya masuk Jabodetabek menjadi direktur muda dan istilahnya regional manager di satu perusahaan negara. Pengalaman dan karir saya ini membuat harapan kuat bahwa bekerja di Republik ini harus ada dasar yang yaitu money follow program.
kita membuat program, baru kita tukar dengan uang di negara. Ketika saya DPR, money program ini yang perlu kita perhatikan dengan satu, lakukan pengawasan yang baik, yaitu hak DPR. Yang kedua, kalau tidak ada aturan, kita buat aturannya. Kalau tidak, kita ngawas aturannya sudah ada. Yang ketiga, kita tentukan anggaran, kalau sesuai, atau kita revisi. Ini kerjaan-kerjaan DPR. Tapi kita serahkan semua di pekerjaan itu, yang eksekusi adalah pemerintah. Bukan pemerintahan. Pemerintahan itu ada DPR dan bupati. Kita serahkan, para eksekutif laksanakan. Kita punya tugas hanya 3. Budgeting, lalu pengawasan, dan regulasi. Itu tugas kami. Dan itu yang membuat saya berpikir bahwa skop saya yang saya lakukan dengan kemampuan dan pengalaman saya yang nasional, saya ingin. Dan didorong oleh para tokoh politisi dan yang lain, saya ingin membangun yang besar lagi, yaitu ke Jakarta dengan DPR RI. Saya pikir itu gambaran potensi kita yang ada. Oke, baik Bapak, menarik sekali. Saya masih muda, saya pengen sekali untuk ke sana, berusaha mencari kendaraan politik saya ini apa yang cocok dengan saya. Ya. Tapi saya mau ingin tahu juga, selama Bapak berkarir di politik nih, dan ya boleh katakan gagal bukan berarti buat Bapak menyerah. Apakah selama di dalam pertarungan itu Bapak punya lawan politik atau musuh politik? Kontestasi cerdas, tidak ada lawan, tidak ada musuh, yang ada kepentingan. Ketika kalah, damai dengan kekalahan itu, karena manajemenmu kalah, damai, sehingga tidak ada lawan, tidak ada, yang ada cuma kawan. Bagaimana kawan? Kawan seperjuangan. Kawan, kalau kita tataran kawan membangun republik ini, membangun lagi kewen kita ini, membangun Flores. Apa yang kita bangun? Kesejahteraan rakyat sesuai misi daripada Partai Perindo. Kesejahteraan rakyat yang kita utamakan. Saya pikir itu tidak ada musuh politik, tidak ada musuh segala macam, tapi hanya kepentingan. Kepentingan kita bagaimana rakyat itu bisa sejahtera? Apa yang dia inginkan? Sejahtera apa? Dia cukup punya, butuh uang sekolah dia punya sakit dia ada biaya, dia mau jalan ada infrastruktur, dia mau makan ada makan, dia mau berpakaian ada sandang dan papannya, dia punya rumah. Itu yang butuh oleh masyarakat, itu yang namanya sejahtera. Saya pikir ini yang membuat saya akhirnya saya berupaya. Ayo kita berjuang tetap sama-sama, terutama kaum muda. Tidak berhenti sampai di sini saja. Oke Pak Alfian. Oke, baik. Ya, di dalam politik tidak ada lawan, yang abadi hanyalah kepentingan. Ya, entah kepentingannya apa, pada tujuannya adalah demi kesejahteraan rakyat. Oke, saya baca satu hasil wawancara di salah satu media tentang Bapak. Saya ingin tahu program ini. Saya ingin tahu program Bapak, khususnya membangun Flores Lembata dan Alor Dapil 1 ini, ya dari Partai Perindo. Saya ingin tahu program apa yang mau Bapak bangun untuk Flores Lembata dan Alor ini. Baik Pak Alfian. Kalau DPR RI itu tidak ada visi misi yang permanen. Dia hanya menjalankan 3 fungsi, konsekuen, komit, dan bijaksana. 3 fungsi DPR RI, budgeting, legislasi, dan waskat. Itu yang harus dijalankan oleh DPR. Dia waskat siapa? Dia legislasi terhadap apa? Waskat terhadap kegiatan, seluruh kegiatan pemerintah dan termasuk masyarakat umumnya. Itu kan CPS. Legislasi apa? Membuat aturan, menegakkan aturan. Itu yang harus dilakukan
jadi legal standing dari undang-undang akan mendapat equipment law, kepastian hukum. Makanya masyarakat selalu bilang tolong tegakkan aturan yang baik. Itu ada di legislatif. Yang berikut urusan soal budgeting. Itu ada kaitan dengan politik anggaran. Politik anggaran ini harus pro masyarakat, pro pemberdayaan masyarakat. Saya kasih contoh. Sekarang pemberdayaan seperti apa yang dilakukan di masyarakat? Sederhana. Kalau saya kebetulan Komisi 1 konsen dengan pemberdayaan masyarakat di pedesaan, terutama rakyat. Kita lihat sementara bagaimana ekonomi inklusif di Republik kita, terutama di Flores dan di NTT khususnya GKO. Ekonomi inklusif itu bagaimana ekonomi bergerak, pemerintah juga bergerak, dia mendapat kesejahteraan juga pemerintah. Ini bayangkan kepala desa, ini contoh kecil yang kita harus perjuangkan lewat pengawasan. Garda terdepan di masyarakat untuk menggerakkan roda ekonomi atau cycle crime atau roda pasokan itu ada desa. Saat ini kepala desa dengan seluruh perangkatnya dia punya income sangat rendah, sangat kecil dibandingkan dengan pendamping desa. Padahal mereka itu garda terdepan roda pembangunan. Tapi fasilitas income mereka sangat rendah sehingga banyak kepala desa yang akhirnya jatuh miskin. Kita miskin banyak orang. Perjuangan kita bagaimana selaraskan income kepala desa dengan perangkatnya sama dengan undang-undang revisi yang terbaru, yaitu revisi undang-undang nomor 6 tahun 2014. Perpanjang masa kerja DPR, perpanjang masa jabatan dari kepala desa dari 6 ke 9. Tapi dia harus sejahtera. Itu yang paling penting. Dan bayangkan kalau kepala desa gajinya katakan saja nih 2,5 juta atau 2,3, bahkan di beberapa kabupaten saya temu 1,4. Sementara pendamping desa dibayar dengan APBN, ya, gaji lebih besar dari kepala desa. 1 kali 4 jam dia mengurusin semua persoalan. Yang namanya pendamping masa lebih tinggi. Nah ini kita perjuangkan. Kalau saja DPR, ini salah satu contoh kasus. Saya rasa itu program utama tadi ditanya apa saja yang diperjuangkan. Sebenarnya banyak sekali. Dan saya mau kembalikan roh daripada DPR itu sendiri. Karena anggapan-anggapan DPR ini, saya mau cerita sedikit ya. Yang dianggap oleh masyarakat umum bahwa kebanyakan mereka ini terlibat di capital lending. Atau very capital. Kami DPR, cari suara di NTT, di GKO, bangun di tempat lain. Itu capital flight. Saya ada contoh banyak. Dan ini yang kita harapkan. Mari kita ikut seperti DPR zaman dulu. Contoh Bapak Gaspar Gero. Ini DPR ini zaman dulu luar biasa pro rakyat. Dia berjuang untuk rakyat. Dia tidak punya apa-apa investasi di luar. Dia investasi kembali. Dia lending capital benar-benar di Flores. Dan ini yang kita harus berjuang lagi.